warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Fiawa Islami, NIM 060403 Saya akan memenuhi mata kuliah Auditing Pendidikan, dosen pengampu Bapak Muhammad Salim MAG. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pentingnya auditing bagi pengembangan lembaga pendidikan. Auditing pada bidang pendidikan. Auditing adalah cara untuk melakukan evaluasi dalam penjaminan mutu pendidikan. Audit ialah bagian dari guna penjaminan mutu. Audit ialah perihal yang berarti sebab digunakan untuk mengkomparasi kenyataan lapangan dengan standar yang ditetapkan. Tidak hanya itu, hasil audit pula bermanfaat sebagai laporan kepada pihak manajemen dan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya ada landasan hukum auditing pendidikan. Landasan hukumnya yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UUSPN. Yang pertama yakni ada pasal 1 ayat 21 yang berbunyi yang menyebutkan bahwasannya evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua ada pasal 4 ayat 6 yang menyebutkan pendidikan diselenggarakan dengan menyediakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dalam pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang ketiga ada pasal 11 ayat 1 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta penjaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang keempat ada pasal 35 ayat 3 menyebutkan pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan laporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Yang kelima ada pasal 50 ayat 2 menyebutkan pemerintahan menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Yang keenam ada pasal 51 ayat 2 menyebutkan pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Yang terakhir ada pasal 57 ayat 1 menyebutkan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adapun landasan auditing pendidikan yakni pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang pertama ada pasal 6 huruf C menyebutkan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi. Yang kedua, ada pasal 52 ayat 2 menyebutkan penjaminan mutu sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan. Selanjutnya ada kebijakan auditing bidang pendidikan di Indonesia. Audit bidang pendidikan digunakan pada proses pengendalian mutu. Pengendalian mutu didefinisikan sebagai tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Posisi pengendalian berada pada setelah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui serangkaian proses audit mutu dan hasilnya dilaporkan kepada pengambil kebijakan tingkat satuan pendidikan guna ditindaklanjuti. Kenapa gugus, kantor, ataupun lembaga penjaminan mutu pendidikan tidak dapat melakukan pengendalian mutu? Alasannya karena unit ini bukanlah unit yang ditugasi sebagai penyelenggara standar pendidikan. Unit ini hanya sebagai unit yang bertugas melakukan penjaminan mutu dengan cara menetapkan standar mutu, manual mutu, penjaminan mutu dengan cara menetapkan standar mutu. Unit ini hanya sebagai unit yang bertugas melakukan penjaminan mutu dengan cara menetapkan standar mutu, manual mutu, dan evaluasi, termasuk di dalamnya adalah audit mutu. Dan tentunya terhadap standar mutu. Unit ini bukanlah lembaga eksekutorial, bukan lembaga yang bertugas melaksanakan standar. Kajian-kajian kebijakan di atas merupakan sistem logis yang disusun oleh pemerintah dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.